Saat ku menyembah Roh-Mu bekerja, sebab Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban.
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Dan kalian selalu sehat selalu. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini firman Tuhan tentang kunci sukses ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat sehingga kami boleh beribadah walaupun kami masih secara online. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Berikan hikmat kepada kami agar kami boleh belajar dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini temanya tentang kunci sukses ya. Mungkin kita kalau melihat kita punya masalah gitu, kadang kita pesimis. Apa mungkin bisa kita menyelesaikan masalah ini? Tapi kita mau lihat dulu video pada pagi hari ini, di mana segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lihat dulu ya videonya. Kalian sudah lihat videonya tadi, sepele tetapi mematikan. Itulah kisahnya ya. Di dalam bacaan 1 Samuel 17 ya, nanti kalian baca cerita ini sangat menarik. Mungkin kalian sudah hafal di sekolah minggu, di mana Daud bisa membunuh, bisa mengalahkan Goliat ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 ya. Nanti kalian baca ya 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58, nanti kalian baca. Ceritanya sangat menarik banget. Di mana Daud mengalahkan Goliat tadi ya. Dari mungkin menjadi tidak mungkin. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, itulah ceritanya ya. Karena apa? Daud seorang yang sangat kecil mungil, sedangkan Goliat orangnya sangat tinggi besar. Itu menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Karena Daud adalah seorang gembala, dia tidak mempunyai teknik-teknik untuk berperang. Dia bahkan tidak pernah punya pedang yang besar. Dia tidak punya perisai ataupun perlengkapan perang lainnya. Dia hanya seorang gembala. Dia cuma bawa tongkat. Bahkan tadi dikatakan di 1 Samuel 17 ini dikatakan, kamu mendatangi seekor anjing ya. Daud dibilang seperti itu. Karena apa? Dia perang membawa tongkat. Berbeda dengan Goliat, dia lengkap perlengkapannya itu. Perisai, pedang, semuanya lengkap. Sedangkan Daud hanya membawa tongkat dan batu kerikil sama umbannya aja. Batu kerikil yang sangat kecil itu dianggap sepele adik-adik ya. Dianggap sepele karena berperang kok membawa batu sungai, kerikil-kerikil yang sangat kecil itu. Itulah ya, itu dianggap sangat sepele. Daud ditertawakan oleh bangsa Filistin.
Gimana sih ini? Perang membawa batu yang kecil, tapi apa? Dengan batu yang kecil itu dia bisa mengalahkan Goliat. Ya. Kita mau baca di dalam ayat 45 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, iman Daud begitu kokoh. Dia nggak akan takut. Dia punya kepedean yang sangat tinggi. Karena apa? Dia memiliki Allah yang sangat berkuasa. Dia percaya dan punya iman yang besar. Dia akan mengalahkan Daud yang tinggi besar tadi. Nah, cerita di sini mungkin kita aneh juga ya. Kenapa dengan batu yang sangat kecil itu bisa Daud bisa tumbang, Goliat bisa kalah? Karena apa? Daud disertai oleh Tuhan. Itu satu kunci suksesnya. Daud disertai Tuhan. Ya, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari mungkin menjadi tidak mungkin. Itulah peperangan ini. Ya, mungkin kita berpikir kok bisa ya, kok bisa. Jadi kalau Tuhan beserta kita, kita nggak usah takut. Tuhan bisa berbuat apapun buat kita. Tuhan mampu membela kita. Apapun masalahnya, Tuhan mampu untuk membela kita. Tuhan bisa melakukan jauh yang kita pikirkan. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita. Ya. Daud seorang yang sangat kurus kecil, tapi dia percaya diri. Karena apa? Dia percaya Tuhan menyertai dia. Dia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ya. Mungkin kemarin pada waktu itu orang Filistin pada menganggap remeh. Ih, aneh aja seorang raksasa yang besar dilawan dengan seorang yang sangat kurus ya. Tadi kalian lihat di videonya betapa tingginya Goliat sedangkan Daud ini sangat kecil. Nah, tapi karena apa? Karena Tuhan membela kita, tidak akan pernah ada lawannya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, nggak usah takut. Apapun yang menjadi masalah kalian, Tuhan tahu. Ya, mungkin kita ngumpet-ngumpet, tapi apa? Tuhan tahu isi hati kamu. Ya, Daud meletakkan kekuatannya bukan pada keahlian batunya tadi ya, tapi Daud meletakkan kemampuannya hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dia percaya Tuhan akan membela dia. Ya, dari yang kecil mungkin dianggap remeh itu, Tuhan akan memberi kemampuan ya. Umban batu yang diremehkan dan ditertawakan Goliat dan banyak orang membawa kemenangan besar buat Daud dan bangsa Israel. Apa yang dihina Goliat menjadi kehinaan bagi dirinya sendiri. Ini menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa menyatakan kebesarannya melalui hal-hal yang kecil. Dari batu yang kecil pun Tuhan bisa membuat kemenangan ya. Jadi yang dianggap remeh tadi akhirnya dia menang. Hal yang kecil di tangan Allah telah menjadi perkara yang sangat besar dalam sejarah bangsa Israel. Daud dianggap kecil tetapi mempunyai iman yang sangat besar kepada Allah. Allah dapat memakai yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin dari kacamata Daud melihat setajam dan sedalam kalau Tuhan itu berkuasa. Kita mungkin menganggap, aduh, aku mampu nggak ya? Tuhan bisa nggak ya? Nah, jangan seperti itu. Tuhan mampu berbuat apapun. Tuhan mampu menembus hati kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita doakan, Tuhan sediakan buat kita. Ya. Mungkin Daud tidak pernah membayangkan kalau akhirnya dia bisa menang. Ya. Bahkan bisa membunuh Goliat. Ya. Daud dari kecil dia tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang bangsa yang besar, raja yang besar. Ya. Nggak pernah dia berpikir seperti itu. Tapi karena apa? Dia mempunyai iman yang kokoh. Ya. Akhirnya ia menjadi seorang yang terhormat si Daud ya. Dia menjadi seorang raja yang teragung sezamannya ya. Dia menjadi pengarang dan komponis terbesar dan terkenal di dunia. Apakah kunci suksesnya?
Sejak muda, ingat, sejak muda, Daud telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, dari sejak muda, sejak kalian seperti ini, sejak remaja kalian, Daud sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi dia mempunyai iman yang kokoh sekali. Dia tidak pernah ragu-ragu kepada Allahnya. Dia percaya Allahnya akan membela dia. Dia percaya Allahnya akan membantu dia. Ya, jadi jangan khawatir. Apapun yang kamu khawatirkan itu, Tuhan akan membantu. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Kak Yeni pernah tahu latar belakang kalian, ya. Kak Yeni tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah kalian. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan yang selalu mendengarkan doa kalian. Mungkin doa kalian belum terjawab, tapi apa? Tuhan mendengar apa yang kalian doakan. Ya, dia nggak jauh, dia hanya jauh doa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Tuhan, ayo serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kunci suksesnya cuma satu, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Ya. Jadikan budaya berdoa itu di dalam kehidupan kamu. Jadikan doa itu menjadi yang paling utama. Begitu kita bangun, kita berdoa. Begitu kita melakukan apapun, libatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Ya, kita mau baca di dalam Mazmur, ya, ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Mazmur 23. Mazmur 23, kalian pasti sudah hafal semua. Ini menjadi ayat hafalan kita. Ya, udah ketemu semuanya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dia adalah gembala kita, dia yang memelihara kita. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan adalah gembala kita. Kita menjadi domba-dombanya. Domba-dombanya yang selalu dipelihara, selalu dikasih makan. Jadi ingat, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan adalah gembalaku. Kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Apapun itu Tuhan sediakan buat kita, ya. Ingat cerita Daud dan Goliat. Tuhan mampu menolong kita, membela kita, menolong kita. Jangan anggap kamu hidup sendiri, ya. Tuhan selalu ada buat kita, dia membantu kita, dia menolong kita. Serahkan hidup kita. Percayakan iman kita itu kepada hanya Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kepada kita ketenangan, damai sejahtera. Jadi jangan takut. Ya, percaya kepada Tuhan. Serahkan hidup kalian sejak remaja ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Firman Tuhan cukup sekian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami hanya mau Tuhan meletakkan iman kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena itu menjadi kunci sukses kami. Karena Tuhan selalu membela kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami tidak akan pernah takut karena Engkau beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ke dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyederhanakan bahasa yang sudah kami berikan Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Mereka akan semakin kuat. Mereka akan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Iman mereka akan semakin kuat di dalam Engkau. Berkati sekolahnya, berkati kehidupan kami, setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka, pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.